menurut saya ini bagian dari isi dunia sampai mulai dari Nabi Adam sampai kiamat pasti ada. Tapi kita bisa mengambil contoh waktu Kapolda Pak Khairul Rosyid itu bisa menutup Togel se-Jawa Tengah. Itu contoh. Itu kan berarti butuh leadership orang atau pemimpin yang berani, tegas dan komitmen begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut pilkada serentak, baik untuk gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah maupun untuk wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Ahmad Robani Albar, SHMH. Beliau adalah Ketua Forum Jateng Gayeng atau disingkat FJG. Apa kabar Pak Ahmad Robani? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Kiai Ahmad Robani ini lahir di Semarang 13 Maret 1967, aktif sebagai advokat maupun aktivis. Nanti biar bercerita sendiri, punya lembaga pendidikan Islam Al-Fadilah, penggagas Kampung Demokrasi Pancasila, Ketua LBH NU, kemudian menjadi Ketua Paguyuban LSM Jawa Tengah yang disebut FJG. Nah, mungkin Pak Ahmad Robani bisa cerita sendiri secara singkat perjalanan karirnya, kegiatannya, aktivitasnya sampai posisi yang sekarang. Silakan Pak. Ya, Bismillah, alhamdulillah. Saya mulai dari kecil hingga sekarang itu air mengalir saja, jadi tidak punya target apa-apa dan kebetulan hanya termotivasi dari bapak saya untuk selalu berkarya dan berbuat baik itu saja. Sehingga mungkin apa yang sudah kami lakukan, mungkin itulah yang dapat kami lakukan, yang mungkin itu takdir dari yang kuasa. Gitu. Ya. Nah, bagaimana ceritanya bisa jadi Ketua FJG? Panjang sebenarnya, tapi singkat saja bahwa 2010 itu ada Kawat Mendagri untuk membentuk paguyuban Ormas LSM se-Jawa Tengah. Waktu itu Kepala Kesbangpolnya Bapak Agus Susono dan mengundang ormas-ormas Jawa Tengah. Terjadilah pemilihan di Kesbangpol yang terpilih Bapak Insinyur Sukimin. Terus pemilihan kedua, ya betul, pasti kenal orang Golkar, mantan DPR Golkar. Ya terus periode 5 tahun ganti, periode kedua pemilihan di Kesbangpol juga yang terpilih saya, terus pemilihan ketiga aklamasi di Bandungan yang terpilih saya, terus ketiga kemarin di Wisma Perdamaian aklamasi yang terpilih saya lagi. Ya itu aja sejarah singkatnya.
Sudah 3 periode. Ya, alhamdulillah sudah apa sebenarnya berat teman amanah sudah 3 periode. Ya, baik. Nah, terakhir yang paling baru kan Forum Jateng Gayeng ini, Paguyuban LSM Jawa Tengah ini mengadakan semacam demo gitu, Ya, di Kapolda adalah ya, menggugat pekat penyakit ya, masyarakat khususnya perjudian. Apa ya. sebenarnya yang menjadi alasan kegiatan itu, Pak? Ya betul bahwa sesuai dengan relokasi apa sesuai dengan undang-undang itu menyampaikan pendapat di muka umum. Bahasa kasarnya adalah demo. Kami pakai bahasa yang halus yaitu silaturahmi buka bersama dan doa bersama di Mapolda Jawa Tengah. Itu semua berkat dari masukan tokoh-tokoh agama terutama yaitu dari NU, Muhammadiyah, Siddiqiyah, MTA, LDI dan lain sebagainya bahwa Ramadan kok pekat itu merajalela dan tidak ada apa namanya ya perbedaan antara sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Jadi keprihatinan itulah yang mendorong kami mengadakan aksi doa bersama di Mapolda dengan tema yaitu FGG mendukung Kapolda memberantas pekat di Jawa Tengah. Temanya itu. Ya, itu kan pasti ada alasannya. Kenapa harus didukung? Karena itu sudah kewajibannya. Ya karena begini, barangkali sesuai dengan kebiasaan di masyarakat, biasanya itu memang secara data yang disampaikan Polda kepada kami itu sudah banyak yang dilakukan, tapi masyarakat masih merasa belum menyentuh sampai akar rumput, terutama di kampung-kampung, di jalan-jalan itu kan pekat masih merajalela, baik 303, baik esek-esek, baik miras itu kan apalagi kemarin di Jawa Tengah juga ditangkap pabrik pil kolpo itu kan juga menurut saya juga ada indikasi dugaan keterlibatan oknum. Maka kami dari elemen masyarakat Jawa Tengah yang kebetulan ada wadahnya Indo Ormas se-Jawa Tengah, Forum Jateng Gayeng mengadakan aksi mendukung Pak Kapolda. Supaya apa? Kalau insya Allah lebih greget, lebih kuat, lebih semangat ada dukungan dari masyarakat Jawa Tengah, apalagi yang bergabung di Jateng Gayeng itu juga banyak ulama kiainya begitu. Ya, eh, Pak Ahmad Rubani tadi mengatakan di bulan Ramadan masih merajalela. Jadi Ya. itu seperti apa Pak yang diamati oleh teman-teman LSM ini prakteknya di kampung-kampung itu? Betul. Sangat nyata dan fakta itu saya yakin intel-intel baik Polda, Polres dan Polsek itu tahu tempat-tempat pekat itu. Pekat itu kan diantaranya ada 303, ada esek-esek, ada miras dan sejenisnya kejahatan yang ada di masyarakat termasuk tawuran itu kan juga penyakit masyarakat. Nah di Ramadan ini yang baru hit atau baru rame kan perang sarung itu juga terjadi di mana-mana. Terus ada balapan liar itu ada terjadi di mana-mana. Nah inilah yang kami prihatin sekali di saat bulan Ramadan itu jam 12 malam banyak aksi-aksi tawuran sarung, ada apa trek-trekan balapan liar. Ya itulah yang kami upayakan, kami suarakan kepada Kapolda Jawa Tengah. Ya, kalau yang lain-lain itu kan lebih sederhana, Pak. Yang mungkin lebih rumit ini kan yang perjudian itu, yang
Pak Ahmad Rubani menyebut? Sebenarnya ada dua yang menurut saya sangat rumit dan itu saya yakin terkait jaringan menurut saya. Dan jaringan itu memang apa ya masif dan terstruktur seperti judi dan miras ini sangat berat menurut kami kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Kenapa? Polisi itu tingkat polsek itu paling-paling banyak 100-150. Sedangkan itu membawahi berapa kelurahan, berapa RW, berapa RT. Nah, itulah mungkin perlu ada regulasi aturan yang apa peran masyarakat harus diikut sertakan dalam Kamtibmas yaitu bagaimana terciptanya keamanan di lingkungan masing-masing. Karena apa? Masyarakat walaupun tahu ada kejahatan, ada di samping kanan kiri ada apa namanya kejahatan itu tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Saya kasih contoh kecil saja. Ada kantor NU di sampingnya ada tempat judi. Terus ada masjid besar sekali di tengah kota Semarang, sampingnya ada jualan judi. Dan juga ada tempat miras dan lain sebagainya. Ini kan ironis sekali di saat Ramadan, tapi itu seakan-akan bagi kami itu menantang terang-terangan kemaksiatan itu seakan-akan dilegalkan atau dilindungi oleh negara begitu. Ya, Pak Robani, apa tindakan aparat ya, terutama Polda yang sudah diberi dukungan semangat oleh FJG ini setelah FJG menyampaikan aspirasi, apa langsung ada kegiatan tindakan gitu? Kalau hari ini Polda karena baru kemarin ya belum ada aksi apa-apa. Tapi kalau di Polsek Geno itu kami mengadakan aksi di awal Ramadan itu sudah banyak yang ditindak. Itu karena dukungan dari kami itu kemarin ada 18 papak yang semuanya bibirnya diambil. Terus ada dua orang yang ditangkap dan sekarang Geno alhamdulillah relatif aman khususnya di wilayah hukum Polsek Geno itu relatif aman, tidak ada terang-terangan yang membuka judi dan esek-esek dan sejenisnya. Nah, saya berharap nanti dari aksi ini Bapak Kapolda Jawa Tengah bisa menginstruksikan sampai Polres-Polres dan sampai Polsek-Polsek. Baik. Nah, yang diminta oleh tadi forum FJG tadi, teman-teman LSM, itu sebatas hanya di bulan Ramadan atau seterusnya? Kalau bagi kami yang wujud nyata penghinaan itu khususnya di bulan Ramadan, tapi kami juga waktu orasi dan penyampaian pendapat itu juga di luar bulan Ramadan kalau bisa APH harus menegakkan hukum. Kalau itu hukum ditentukan beres, cuman memang godaan dunia itu kan hal-hal yang jahat itu kan lumayan apa super sangat berat. Pasti oknum-oknum bandar, oknum-oknum pengepul, oknum-oknum yang punya kepentingan di dunia pekat itu baik 303, miras dan lain sebagainya itu pasti di balik layar kami juga pasti punya backingnya. Ya. Nah, Pak Ahmad Robani, ini tahun ini akan ada pemilihan kepala daerah, baik untuk Provinsi Jawa Tengah maupun untuk Wali Kota Semarang. Nah, Ya. apa sebenarnya yang diharapkan dari para pimpinan daerah ini supaya mempunyai komitmen untuk menghilangkan tadi pekat, terutama judi, miras, dan sebagainya tadi? Saya berharap pertama ada pemimpin yang sidik, amanah, tablik, patonah, yang cerdas, berani, dan inovatif. Nah itu saya gonta-ganti wali kota itu yang menindaklanjuti apa yang kita sampaikan itu waktu wali kotanya Pak Hindi dan Satpol PP-nya Pak Fajar itu ada aksi dan reaksi nyata. Tapi untuk kali ini saya sudah laporan belum ada aksi apapun. Nah, inilah pentingnya pemimpin. Itu kan punya jaringan, punya kemampuan, punya regulasi dan punya pasukan. Saya yakin kalau mau pasti bisa.
Ya. Nah, tadi mereka bertindak memerlukan regulasi. Menurut Pak Robani, regulasinya seperti apa? Baik di Jawa Tengah maupun khususnya di Kota Semarang. Undang-undang baik KUHP sudah ada aturannya, terus Perda atau Perwal itu sudah ada, tinggal berani enggak pemimpin mengambil sikap tegas penegakan hukum itu saja sebenarnya. Ya. Ini persoalan ini kan kayak apa ya? Berulang-ulang kayak tumbuhan Iya, rumput gitu ya. Kalau dilupakan tumbuh kembali. Nah, menurut Pak Robani gimana? Cara yang apa ya? Yang ampuh lah gitu untuk meniadakan. menurut saya ini bagian dari isi dunia sampai mulai dari Nabi Adam sampai kiamat masih ada. Tapi kita bisa mengambil contoh waktu Kapolda Pak Khairul Rosyid itu bisa menutup togel se-Jawa Tengah. Itu contoh. Itu kan berarti butuh leadership orang atau pemimpin yang berani, tegas dan komitmen begitu. Kalau gambaran seperti togel itu sekarang ini seperti apa? Artinya semakin meningkat atau sejak dulu juga seperti itu. Sekarang kan ada online dan sebagainya itu, Pak. Nah, saat ini menurut saya sangat memprihatinkan sekali karena apa ya sampai di kampung-kampung terus tidak ada rasa ewo pekewo itu sampai di sebelah kantor NU, sebelah masjid, sebelah tempat-tempat polsek itu juga ada. Ini kan menurut saya menyedihkan bahwa itu sebenarnya kegiatan yang dilarang tapi seakan-akan dilegalkan begitu. Ya. Nah, di dalam praktek ini Pak Robani kan berjuang ini sudah lama. Dari setiap tahun Ya. juga ada gerakan-gerakan itu. Sebenarnya Ya. apa yang membuat susah itu, Pak? Pertama, karena itu memang magnet dunia. Setiap usaha yang abu-abu itu paling mudah menghasilkan uang, keuntungan, dan itu sangat menggiurkan kepada para pihak-pihak yang mungkin terlibat. Nun sewu, baik itu bandar dan oknum-oknum yang ada di balik layar. Nah, contoh seperti kasusnya Sambo itu kan nyata fakta. Siapa main apa dan siapa di balik apa kan kita jelas itu. Nah, saya menyuarakan ini hanya bagian kami tuntutan agama yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sekuat-kuat iman itu kan tidak melakukan kejahatan, tapi kalau kuat ya di nahi mungkar dilakukan dengan upaya dengan preventif kan gitu. Ya. Nah, Pak Ahmad Robani, apakah sudah melihat ya sebagai apa koordinator LSM se-Jawa Tengah calon-calon pemimpin yang sudah mulai muncul sekarang yang kira-kira punya komitmen besar terhadap misinya FJG tadi atau bahkan sudah sempat ketemu atau komunikasi untuk menyampaikan aspirasinya ini? Kalau komunikasi belum, cuman yang beredar muncul di dunia medsos itu ada beberapa kandidat baik wali kota Semarang dan gubernur Jawa Tengah. Nah, di antara kandidat-kandidat itu menurut saya masih masih di samping wajah lama, on the record-nya kan sudah kita baca dari aktivitas sehari-hari. Kalau kita mau melihat itu contoh kan sederhana. Kalau memimpin rumah tangga itu sukses, berhasil, adem ayem tentrem tegas dalam memimpin rumah tangga, memimpin RT ya sama, memimpin wali kota sama, memimpin gubernur sama. Lah, saya melihat itu dari itu sikap pribadi. Misalnya mengurusi organisasi itu bagaimana underrekatnya itu mampu mengemban di organisasinya itu sebagai cermin pribadi seorang pemimpin. Nah, saya melihat pemimpin-pemimpin yang muncul ini belum ada yang apa ya istilahnya uh, apa yang gregetnya pejuang sejati. Yang sejati.
Nah, kalau FJG belum punya siapa yang kira-kira ya mungkin nggak ideal tapi mendekati ideal lah, baik untuk Jawa Tengah maupun untuk Kota Semarang. Nek berbicara dengan FJG pasti ada tokoh yang mendekati itu, tapi kalau dijual di publik dan di partai pasti tidak laku karena di dunia pergerakan itu yang lurus lempeng baik itu biasanya tidak mendapat posisi dan diabaikan, terutama juga dari teman-teman partai itu melihatnya bukan dari orang yang berani, orang yang bernyali, orang yang pintar, tapi eh, kedekatan politik. Lah, saya melihat ada satu tokoh FJG, kebetulan dia ketua Dewan Pembina, itu Pak Rianto itu lurus lempeng, tapi kalau dijual di partai nggak laku. Gitu ya, dijual di Iya. partai lagi. Ya, nah, kalau yang dari luar FJG tapi yang kira-kira mendapat simpati dari FJG. Ya banyak seperti yang dekat dengan FJG itu ya seperti Mas Bambang Pacul, Mas Hendi dan Mas Pak Yoyo itu di hati teman-teman FJG itu itu kan murni orang politik. Lah kebetulan di FJG itu bukan orang politik dan tidak ada yang berpolitik. Ada tapi bukan istilahnya struktur, paling kultur gitu ya. Baik. Nah, Iya, terakhir Pak Ahmad Robani, iya. apa saran pada masyarakat, masyarakat Semarang khususnya dan masyarakat Jawa Tengah umumnya dalam memilih pemimpin baru ini harus seperti apa? Ya pemimpin itu kan ada banyak kategori ya tadi sidik amanah tablek batona. Tapi masyarakat itu kan kadang-kadang tidak paham si A si B begitu pemilihan suruh milih lah. Karena ketidaktahuannya ya diyakini yang paling baik itu yang harus dipilih. Karena apa? Pemimpin atau negara itu harus ada pemimpinnya, termasuk wali kota, bupati harus ada pemimpin dan salah satu untuk menjadi pemimpin kan lewat pilkada. Nah, kita tugas masyarakat harus memilih di antara pilihan-pilihan yang sudah disepakati oleh pemerintah yaitu lewat pilkada. Baik. Iya, Terima kasih sekali Pak eh, Ahmad Robani, Ketua FJG Forum Jateng Gayeng, yang yes, merupakan eh, paguyuban para pimpinan LSM se Jawa Tengah siap, yang telah siap. menyampaikan saran-sarannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan menjadi kenyataan, termasuk Amin. terutama pemberantasan pekat Ya, penyakit masyarakat, terutama yang menyangkut judi, miras, dan sebagainya. Mudah-mudahan berhasil dan amin. akan datang pemimpin yang aspiratif, yang Ya, bisa berkomitmen dan memperjuangkan apa yang diinginkan oleh LSM di Jawa Tengah. Sekali ya. lagi terima kasih Pak Ahmad Robani, sukses Sama-sama. eh, Siang. selalu. Nggih, Ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.